Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-12 hari ini dari mata kuliah Fundamental of Digital Marketing ya, kita akan membahas mengenai format iklan digital dan juga implementasi digital advertising bagi bisnis UMKM khususnya. Oke, untuk yang pertama nanti kita akan membahas mengenai beberapa format iklan digital, khususnya untuk mengiklankan konten kita ya, konten iklan kita seperti itu. Nah, di sini ada beberapa format iklan digital. Yang pertama ada paid search, kemudian ada social media ads, display ads, dan juga video ads. Kemudian untuk paid search sendiri, itu bisa kita sebut sebagai search engine marketing atau SEM ya. Kita sudah pernah mempelajari mengenai SEM, di mana SEM ini merupakan iklan yang ada di halaman mesin pencarian. Jadi ketika kita mencari suatu keyword di Google ataupun di browser ya, atau search engine, kemudian nanti akan muncul beberapa iklan yang tayang di rating teratas. Nah, itu adalah search engine marketing. Nah, ini adalah contoh search engine marketing atau kita sebut paid search. Nah, di sini biasanya ada tulisan iklan ya di atasnya. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita memasukkan keyword Adidas, kemudian muncul iklan terkait dengan toko resmi Adidas. Nah, ini disebut sebagai paid search atau search engine marketing. Kemudian yang kedua, social media ads. Social media ads ini bisa berupa Facebook, kemudian Twitter, Instagram, dan lain sebagainya, yang bisa menjadi pilihan yang tepat untuk beriklan. Ya. Kemudian kita dapat mengkategorikan sesuai dengan target market dari barang atau jasa yang kita tawarkan, mulai dari kategori usia, kemudian gender, wilayah, penghasilan, dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti kita bisa menganalisa ya, bagaimana untuk mengkategorikan sesuai usia, gender, wilayah, dan penghasilan. Kemudian ada display ads. Nah, ini ada contoh ya, contoh dari social media ads dengan Instagram, media Instagram. Kemudian display ads. Untuk display ads ini merupakan iklan yang dinilai lebih menarik dibanding iklan baris maupun iklan kolom karena kontennya variatif. Serta pengiklan atau pendesain gambar iklan display dapat membuat konten iklan sekreatif mungkin tanpa batasan ukuran, warna, ataupun media konten yang boleh ditambahkan. Nah, seperti ini contohnya. Kita coba untuk contoh iklan baris ya. Nah, iklan baris itu seperti ini. Biasa kita temui di koran ataupun di media cetak lainnya ya. Seperti itu iklan baris. Kemudian iklan kolom. Nah, iklan kolom biasanya disertai dengan gambar, misalnya seperti ini. Promo mobil dan lain sebagainya ya. Ini iklan kolom. Sedangkan untuk display ads, itu biasanya kita temui di website ataupun di platform-platform digital ya. Nah, contohnya ada di sini, ada di detik.com, kemudian di sini ada iklan yang muncul. Biasanya ada iklan yang besar gitu ya, muncul saat kita pertama kali membuka website. Kemudian ada klik di sini, biasanya untuk PPC-nya ya. Untuk pay per click biasanya. Nah, kemudian untuk display ads juga bisa dibuat sedemikian rupa, sekreatif mungkin ya, sesuai dengan
kreativitas dari pengiklan atau pendesain. Jadi tidak ada batasan ukuran. Kadang ada yang gambarnya, ada yang bentuknya seperti ini, kadang lebih besar dan lain sebagainya. Warnanya juga lebih variatif. Kemudian iklannya juga lebih variatif seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah video ads. Untuk video ads ini sesuai dengan namanya video. Jadi iklannya ya dengan format video. Jadi iklan tersebut cukup efektif dikarenakan penyampaian iklannya cukup lengkap. Jadi mungkin ada audiens ataupun calon pelanggan yang tidak sempat untuk membaca detail dari produk ataupun mungkin belum sempat untuk membaca review dari produk-produk, bisa kita berikan video review ataupun video tentang deskripsi produk seperti itu. Jadi mereka cukup mendengarkan dan menonton sehingga lebih jelas ya penjelasannya. Kemudian untuk video ads juga perpaduan antara video sendiri dan juga audio sehingga audiens bisa terbayangkan bagaimana informasi iklan dari produk tersebut seperti apa. Lebih jelas juga ya biasanya karena di situ kita menjelaskan produknya secara langsung, bisa melihat langsung produknya seperti apa. Kemudian seperti apa implementasi digital advertising bagi UMKM? Untuk digital advertising ini memudahkan pelaku UMKM ya untuk memberikan informasi kepada konsumen sehingga dapat memperluas pangsa pasar, meningkatkan awareness dan meningkatkan penjualan. Oke, sebagai contoh keuntungan media iklan digital bagi UMKM di Indonesia. Nah, di sini dari hasil penelitian diketahui bahwa digital marketing memudahkan UMKM untuk memberikan informasi, berinteraksi secara langsung dengan konsumen. Jadi bisa langsung chattingan ya dengan konsumen, bisa menanyakan kabar, menanyakan bagaimana kebutuhan mereka, apakah produk yang sudah mereka beli ini bisa memuaskan mereka, bisa sesuai dengan ekspektasi pelanggan, atau kita bisa memperluas pangsa pasar yang tadinya kita hanya memasarkan produk ini hanya satu wilayah atau satu kota, kita bisa memperluas hingga satu negara, bahkan sampai luar negeri sekalipun. Kemudian meningkatkan awareness, jadi meningkatkan brand ya, yang tadinya hanya sebagian orang saja yang mengenal produk kita, mengenal merek kita, dengan media sosial, dengan digital marketing, semakin banyak orang yang mengenal merek kita. Kemudian nantinya juga goal-nya bisa meningkatkan penjualan. Nah, di sini nanti kita bisa lihat Nah, contohnya ini ada dari produk UMKM PT Timah Tbk ya, mempromosikan di Instagram. Ini posting produkmu di Instagram yang terpilih akan di-repost. Nah, bahkan dari PT Timah saja memberikan kesempatan bagi UMKM untuk story ataupun feed-nya di repost ya oleh mereka. Jadi menjadi lebih banyak kesempatan bagi UMKM untuk
memperluas pangsa pasar mereka, bahkan memperkenalkan merek mereka ya. Nah, ini salah satu contoh program dari Timah ya, dari Timah TBK. Mereka memberikan kesempatan bagi UMKM, khususnya di wilayah Bangka Belitung, Kepulauan Riau, yang mempunyai produk sendiri ya, bukan reseller, kemudian membuat satu story dengan tag Instagram, kemudian cantumkan asal daerah atau kota dan juga nomor telepon. Nah, ini ya ada beberapa contoh konten iklan yang dibuat oleh UMKM. Misalnya di sini ada dari Sangwan, kemudian ada dari kantin Umi ya, khas Jawa Padang. Nah, di sini juga ada katalog produk. Bisa juga dibuat katalog produk, misalnya UMKM-nya mau membuat pameran ya, bisa dibuatkan katalog seperti ini. Kemudian ini contoh konten untuk grand opening, misalnya nanti diberikan suatu promosi, beli 2 gratis 1, misalnya seperti itu. Dan masih banyak lagi ya, apalagi yang di bisnis kuliner sangat banyak sekali. Oke, itu. Kemudian selanjutnya ketika kita mau mengimplementasikan digital advertising di UMKM, apalagi tugas teman-teman, proyeknya itu kan teman-teman riset ya di UMKM, kadangkali di UMKM tersebut ternyata memiliki kendala dalam hal marketingnya, teman-teman bisa bantu dengan membuatkan digital marketing ya, misalnya dengan memberikan ilmu sedikit mengenai digital advertising ataupun mengenai bagaimana cara membuat konten yang baik dan benar dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa langkah-langkah yang bisa teman-teman sampaikan mungkin ke rekan-rekan mitra di UMKM. Jadi ketika mau membuat digital advertising, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita riset terlebih dahulu siapa target audiens kita. Ini sudah berulang kali saya sampaikan, ketika kita mau memilih sosial media, memilih media iklan, kita harus menentukan terlebih dahulu target audiens kita siapa, target market kita siapa. Ketika kita sudah mengetahui target market kita, baru kita bisa memilih media yang tepat untuk beriklan. Nah, di sini sebelum memulai sebuah iklan, alangkah baiknya untuk riset terlebih dahulu siapa target audiens yang dituju. Jika kita akan mengiklankan sebuah produk fashion, tentu target audiensnya adalah seorang wanita. Nah, kalau
cewek-cewek ya biasanya, atau ibu-ibu, ibu-ibu muda, biasanya mereka menggunakan sosial media apa? Biasanya Instagram ataupun TikTok dan lain sebagainya ya. Kemudian setelah kita menentukan target audiens, selanjutnya kita tentukan tujuan dari iklan kita itu untuk apa. Jadi apakah untuk meningkatkan penjualan atau untuk brand awareness, jadi untuk mendongkrak atau meningkatkan merek kita ya, memperkenalkan merek kita, atau untuk hal yang lain. Nah, itu kita tentukan tujuannya. Kemudian KPI utama dalam beriklan. KPI itu adalah Key Performance Indicator. Jadi indikator untuk sebagai alat ukur untuk mencapai kesuksesan iklan tersebut ya. Jadi menjalankan strategi digital marketing tanpa adanya tujuan yang jelas tentu sebuah kesalahan yang fatal karena selain tidak mengetahui apa yang dikejar, kita juga tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan dan apa keputusan yang tepat untuk diambil setelahnya. Ini benar banget ya dari kalimat ini. Ketika kita tidak punya tujuan, kita tidak tahu apa yang membuat kita termotivasi untuk meraih kesuksesan. Kemudian kita juga tidak tahu nih, apa yang harus kita lakukan, keputusan apa yang harus kita ambil, dan lain sebagainya. Kemudian tujuan yang dibuat ini bermacam-macam sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan bisnis. Misalnya tujuan kita beriklan itu untuk sales, untuk lead, awareness, ataupun branding. Dimana jika brand kita ini lebih banyak dikenal oleh masyarakat, maka nanti goalnya juga lebih banyak yang membeli produk kita, jadi meningkatkan penjualan seperti itu. Kemudian pilih dan kenali karakteristik dari platform beriklan. Nah, ini terkait dengan media iklan. Jadi kita harus mempelajari berbagai macam media iklan yang ada, kita pelajari format-formatnya, kemudian spesifikasinya, kemudian dari kelebihan dan kekurangannya apa, bagaimana analisa dari platform tersebut. Nah, itu kita pelajari. Karena setiap hari pasti ada perkembangan, ada fitur-fitur baru. Jadi kita harus mempelajari karakteristik dari platform. Baru kita bisa memilih apakah sesuai dengan tujuan iklan kita ataukah sesuai dengan target market kita, seperti itu. Kemudian sebelum memulai beriklan, kita perlu untuk memilih dan mengenali karakteristik dari platform. Jika kita baru memulai usaha, kita ingin membangun brand, platform beriklan sosial media ads adalah pilihan yang tepat. Nah, jadi kalau kita baru memulai untuk membangun suatu merek, kita bisa pilih sosial media ads karena dinilai lebih mudah ya, lebih cepat untuk dipelajari. Hal ini juga akan berkaitan dengan ciri-ciri iklan apabila kita menggunakan masing-masing platform tersebut. Nah, ciri-ciri iklannya bisa kita lihat nih. Lima ciri-ciri iklan yang baik untuk bantu cuan bisnis. Nah, iklan yang informatif. Informatif itu ciri-ciri iklan yang baik dengan segala sesuatu yang memberikan informasi mengenai suatu produk kepada calon konsumen yang dituju. Jadi, benar-benar iklan tersebut memberikan informasi mengenai produknya. Apa kandungan dari produknya, kemudian kegunaannya apa, manfaatnya apa, kemudian siapa saja yang pernah menggunakan produk tersebut, nanti hasilnya seperti apa, itu semua diberikan informasi dari iklan informatif. Kemudian yang kedua, iklan juga bersifat komunikatif. Jadi komunikatif itu ciri-ciri iklan yang baik dengan suatu tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan lawan bicara. Jadi komunikatif itu ya kita memberikan komunikasi yang baik kepada calon konsumen kita melalui iklan tersebut. Bukan hanya memberikan informasi saja, tetapi juga bisa memberikan
solusi dari permasalahan konsumen ataupun bisa memberikan alternatif untuk kebutuhan mereka seperti itu. Nah, contohnya di sini untuk perusahaan jobs to be done dalam membuat iklan. Dengan konsep ini perusahaan dapat memilih memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih baik sehingga pesan dalam iklan menargetkan pekerjaan atau permasalahan yang ingin diselesaikan oleh pelanggan dengan tepat. Ya, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, iklan yang komunikatif bukan hanya yang memberikan informasi tentang produk, tetapi juga bisa memberikan alternatif ataupun solusi bagi permasalahan ataupun kebutuhan dari konsumen. Kemudian yang ketiga, penggunaan bahasa yang mudah dipahami. Nah, ini juga karena tidak semua iklan yang kita buat itu bisa dipahami oleh orang lain. Jadi unsur-unsur bunyi manusia juga A, I, U, E, O-nya juga harus jelas, kemudian bisa dipakai secara timbal balik. Nah, salah satu ciri penggunaan bahasa yang dipahami oleh calon pelanggan itu mereka memberikan feedback. Kalau mereka memberikan feedback, berarti mereka paham dengan iklan kita seperti itu. Kemudian yang keempat, iklan dikemas dengan menarik. Nah, ini terkait dengan packaging ya. Ciri-ciri iklan yang baik dikemas dengan menarik karena sangat mempengaruhi keputusan pembelian. Kemudian sehingga semakin kamu membuat iklan yang menarik akan membuat mereka semakin puas terhadap iklan tersebut. Buatlah calon pelanggan merasa tergiur dengan iklanmu dan akhirnya melakukan pembelian produk yang kamu iklankan. Nah, untuk iklan dikemas itu berarti terkait dengan editing ya. Kalau kita sudah membuat dialog, membuat skrip iklan yang bagus, tapi kalau dalam implementasinya kurang menarik, ya iklan tersebut kurang menarik juga nanti ujungnya ya. Sehingga iklan dikemas dengan menarik itu terkait dengan proses pembuatan iklan, kemudian editing, finishing, dan lain sebagainya. Nanti ujungnya iklan tersebut menarik dan mudah untuk dicerna oleh calon pelanggan. Kemudian memiliki sifat persuasif. Ini yang terakhir, yang namanya iklan pasti tujuannya untuk membujuk, untuk mengikuti harapan ataupun keinginan dari pengiklan ya, agar calon konsumen tertarik, kemudian nanti bisa ke tahap pembelian. Sehingga untuk kalimat yang persuasif itu juga dibutuhkan. Misalnya iklan-iklan pada umumnya ya, mereka menjelaskan mengenai produk mereka, bagaimana, kemudian manfaatnya apa, baru nanti di ujungnya mereka memberikan kalimat yang persuasif, membujuk agar calon pelanggan ini membeli produk mereka. Oke. Kemudian tadi kita sudah memilih dan mengenali karakteristik dari platform beriklan. Selanjutnya kita riset ide konten yang sesuai dengan audiens dan tujuan beriklan. Jadi kalau untuk pemula mungkin kita masih bingung bagaimana cara untuk membuat konten, kita bisa cari ide konten dari orang lain, misalnya dari UMKM lain ataupun dari instansi lain, kita bisa lihat iklan mereka. Kemudian baru kita lakukan ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, di sini biasanya untuk mencari ide konten itu memang susah-susah gampang. Jadi semua pelaku bisnis terkadang memiliki permasalahan yaitu stuck ataupun tidak punya ide lagi ya, tidak mempunyai ide dalam membuat konten untuk dapat diiklankan. Sehingga untuk mencari inspirasi konten seperti apa yang mau kita buat, diperlukan riset ide konten. Misalnya kita dapat riset ide konten dengan mengikuti tren yang ada. Itu juga bisa. Kita mengikuti tren ya, kemudian kita sesuaikan dengan produk ataupun jasa kita. Kemudian yang terakhir, kita amati, tiru, dan modifikasi atau ATM.
Jadi ketika kita sudah meriset iklan dari UMKM lain ataupun dari kompetitor kita, kemudian kita amati bagaimana iklan tersebut, kemudian kita tiru dan jangan lupa untuk dimodifikasi karena setiap iklan itu adalah hak cipta. Jadi kita tidak boleh memplagiat atau meniru secara utuh konsep iklan dari produk lain. Nah, ini adalah prinsip bisnis yang sudah populer, bertujuan untuk memberikan peluang bagi bisnis untuk senantiasa menciptakan produk atau strategi yang segar, kreatif, unik, dan berdaya saing. Kemudian selanjutnya untuk tugas, teman-teman silakan buat konten iklan, bisa dalam bentuk gambar ataupun video, kemudian diunggah di sosial media masing-masing, boleh di web ataupun di Instagram, Twitter, ataupun di YouTube juga boleh, atau di Facebook, terserah teman-teman mau menggunakan media sosial mana, kemudian disesuaikan dengan format dari media sosial masing-masing. Untuk jenis produk ataupun jasanya bebas, jadi boleh memilih produk apapun. Kontennya juga bebas, mau konten yang bersifat informatif ataupun yang persuasif, atau mau yang tadi ya, mau membuat konten yang komunikatif juga boleh, dan lain sebagainya. Tapi sebisa mungkin semua 5 poin ini bisa tercapai dalam satu konten. Gitu. Kemudian untuk selanjutnya, nanti kita akan praktik untuk, nah di sini kita akan praktik menggunakan Google Ads. Jadi kita akan iklankan konten kita. Jadi kalau teman-teman sudah punya konten iklan, bisa iklan gambar ataupun video di YouTube, kemudian mau meningkatkan engagement-nya, boleh teman-teman iklankan di Google Ads. Nah, ini adalah tampilan atau beranda atau halaman utama dari Google Ads. Jadi teman-teman silakan buat akun terlebih dahulu. Nanti setelah itu login, nanti tampilan halaman utamanya seperti ini. Nah, di sini ada beberapa klik dan tayangan. Misalnya teman-teman sudah punya atau sudah pernah beriklan di Google Ads, nanti di sini ada beberapa kali diklik iklan yang kita iklankan, berapa kali ditayangkan iklan yang kita iklankan, seperti itu. Kemudian bisa mengukur konversi, kita bisa memilih tindakan, apakah untuk pembelian, menambah ke keranjang, memulai check out, berlanggan, dan lain sebagainya. Kemudian penagihan juga nanti ada. Kemudian lanjutkan pembuatan kampanye. Ini ada draft kampanye yang sudah saya buat pada 1 April 2023. Tetapi di sini tidak saya lanjutkan, karena hanya untuk praktik saja ya. Kemudian untuk membuat iklan di Google Ads, sebelumnya kita sudah membuat konten ya. Kemudian kita klik kampanye baru di sini. Oke, setelah kita klik kampanye baru, nanti kita diminta untuk memilih tujuan kita untuk mengkampanyekan konten untuk apa. Apakah untuk mendorong penjualan secara online, baik di aplikasi, telepon, ataupun di toko, atau meningkatkan prospek dan konversi lain untuk mendorong pelanggan agar mengambil tindakan. Mengambil tindakan maksudnya bisa mendaftar sebagai member atau mengisi form dan lain sebagainya. Kemudian traffic situs, ini untuk menarik orang yang tepat untuk mengunjungi situs kita. Kemudian promosi aplikasi, misalnya kita punya aplikasi startup ataupun aplikasi yang lain,
penjualan, dan lain sebagainya, kita bisa promosikan di sini. Kemudian awareness dan pertimbangan, ini untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan membangun minat terhadap produk atau merek kita. Kemudian untuk promosi dan kunjungan toko lokal, jadi termasuk untuk promosi restoran, dealer, laundry, dan lain sebagainya. Misalnya teman-teman punya bisnis yang sifatnya offline ya, bisa dipromosikan di sini. Nah, di sini makanya ada lokasinya ya. Kemudian yang terakhir buat kampanye tanpa panduan sasaran. Jadi tidak ada rekomendasi yang didasarkan pada tujuan kita. Nah, misalnya kita mau mempromosikan untuk penjualan ya. Kita bisa klik penjualan, kemudian kita pilih jenis kampanye untuk penelusuran, performa max, peningkatan permintaan, display, shopping, video. Misalnya untuk video ya. Oke, selanjutnya kita bisa klik lanjutkan. Oke. Nah, tadi karena video belum bisa, kita bisa pilih yang lain. Kemudian kita pilih cara yang Anda ingin mencapai sasaran. Misalnya untuk kunjungan situs ya. Nah, di sini situsnya bisa kita kopas. Misalnya kita punya marketplace ataupun kita punya website, kita bisa kopas linknya di sini. Kemudian pilih sasaran konversi penjualan, beli ataupun pembelian langganan, kemudian nama kampanye, kita isi saja. Nah, ini juga sama, misalnya kita mau memilih yang lain, nanti juga format pengisiannya berbeda-beda. Nah, misalnya seperti ini. Oke, kita sudah buat jenis kampanyenya peningkatan permintaan ya. Di sini nama kampanyenya bisa kita ubah. Misalnya peningkatan peningkatan karena kita mau mengiklankan video di YouTube, misalnya peningkatan sasaran kampanyenya konversi, klik, atau nilai konversi. Nah, di sini untuk anggaran dan tanggal juga bisa kita pilih, misalnya harian, per hari bisa kita isi tergantung biaya yang mau kita keluarkan. Misalnya 10.000 ya. Oke, nanti kalau terlalu rendah di sini ada minimalnya, minimal anggarannya. Misalnya ini. Oke, boleh kita langsung total kampanye. Kemudian tanggal memulai iklan mau dimulai pada tanggal berapa? Misalnya hari ini. Kemudian tanggal berakhirnya berakhir dalam waktu berapa? Apakah 2 minggu ke depan, 3 minggu, 1 bulan, dan lain sebagainya. Nah, misalnya 2 minggu kita butuh 12 juta nih. Nah, kalau 1 bulan kita butuh 25 juta. 2 minggu saja ya misalnya.
Nah, di sini 12 juta. 12 juta 211 300. Nah, di sini anggaran Anda kini sudah ditetapkan ke jumlah yang dapat meningkatkan performa kampanye. Jadi masing-masing anggaran itu punya minimumnya untuk mencapai peningkatan performa kampanye iklan tersebut. Disesuaikan dengan ini waktu iklannya ya. Nah, di sini ada keterangan jumlah total anggaran kampanye sebesar 12.221.300 setara dengan jumlah anggaran harian sebesar 814.000 untuk 15 hari. Cukup mahal juga ya untuk satu hari iklan 800.000. Nah, di sini juga lokasi dan bahasa bisa kita tetapkan. Perangkatnya juga bisa kita buat jadwal iklan apakah sepanjang hari, pengukuran pihak ketiga, ini untuk vendor. Jadi tambahkan vendor agar mereka dapat melihat data pengukuran untuk kampanye ini. Nah, di sini hanya vendor yang ditambahkan ya, yang bisa menggunakan kampanye. Kemudian opsi URL kampanye. Ini untuk alamat website ataupun alamat video ya. Oke. Nah, ini untuk video, mengiklankan video di YouTube ya. Kita bisa klik buat kampanye tanpa panduan, kemudian video, jangka penonton di YouTube, dan dapatkan konversi. Kemudian jumlah tontonan video bisa kita pilih nanti kita mau memilih yang mana. Kemudian kita lanjutkan ya. Nah, di sini jenisnya kampanye video. Kemudian nama kampanyenya bisa kita ubah. Misalnya penayangan video video pembelajaran bisnis digital misalnya. Nah, di sini bisa kita terapkan juga biayanya. Nah, kalau untuk jenis kampanye video ini di sini juga ada ya, ada jumlah total anggaran kampanye 100.000, kemudian jumlah anggaran hariannya 2 juta untuk 50 hari. Jadi di sini tidak ditentukan seperti tadi, kalau tadi kan harus memenuhi minimal sejumlah biaya agar bisa meningkatkan performa kampanye ya. Sedangkan untuk kampanye dalam bentuk video khusus untuk video ini bisa kita tentukan sendiri berapa biayanya. Misalnya mau 50.000 bisa. Nanti total anggarannya 1 juta untuk 50 hari. Kemudian untuk jaringan di sini tidak bisa dipilih. Kemudian lokasi, apakah untuk semua negara ataupun khusus Indonesia saja, atau lokasi lain bisa dimasukkan. Kemudian bahasa juga bisa dipilih, misalnya khusus Indonesia. Kemudian iklan multiformat. Nah, ini untuk setelan tambahan. Nama grup iklannya apa? Misalnya penayangan video saja. Kemudian audiensnya bisa kita pilih.
Nama audiens, misalnya nama audiensnya bisa kita pilih perempuan misalnya ya. Ini sifatnya opsional. Kemudian demografi juga bisa kita pilih perempuan, laki-laki, tidak diketahui. Nah, misalnya seperti ini, dari usia berapa, rentang usianya bisa kita pilih juga, misalnya sampai usia 44 ya. Kemudian demografi tambahan juga bisa dipilih atau ditambahkan ya. Minat demografi terperinci, ini terkait dengan pekerjaan, pendidikan, kemudian teknologi, bisnis, dan lain sebagainya. Kemudian data pihak pertama dapat membantu untuk menjangkau pelanggan kita. Misalnya kita mau mensegmentasi target audiens baru, bisa kita tambahkan. Kata kunci, misalnya kita mau membuat keyword agar video kita ini bisa mudah untuk dicari ya. Misalnya bisnis URL. Ini bisa kita tambahkan situs terkait dengan video kita. Kemudian masukkan produk atau layanan Anda, tambahkan topik, penempatan. Kemudian di sini yang wajib itu adalah video YouTube kita. Jadi video yang sudah kita unggah di YouTube baru bisa kita masukkan di iklan Google Ads. Nah, misalnya saya sudah punya video. Oke. Oke, ini ya video yang sudah ada. Nah, nanti tinggal kita ikuti saja nih. Pokoknya yang berwarna merah itu adalah yang wajib diisi. Judul panjangnya misalnya ini video tentang strategi dan sistem kerja iklan. Strategi dan sistem kerja iklan ya. Deskripsinya video pembelajaran mengenai strategi beriklan di digital marketing dan sistem kerjanya misalnya. Oke. Kemudian kita bisa masukkan bid target. Bid targetnya di sini minimal 163. 63 ya misalnya. Nah, saat kita sudah mengisi berbagai macam detail dari iklan video ini, nanti di sini ada estimasi kampanye, tayang iklan yang tersedia, ini bisa mencapai 40 juta lebih tayangan. Kemudian estimasi performa kita bisa mencapai 810 penayangan sampai 2,9 ribu penayangan. Kemudian rata-rata biayanya Rp8 sampai Rp56
per tayangan ya. Jangkauan uniknya seperti ini. Kemudian analisis audiensnya 52% laki-laki, 38% berusia antara 25 sampai 34 tahun, 3 minat teratas. Nah, kalau misalnya kita kurang puas dengan estimasi kampanye ini, kita bisa ubah-ubah di sini nanti. Nah, di sini bisa kita ubah-ubah dari rincian tadi ya. Oke, kalau misalnya sudah selesai, kita bisa langsung klik buat kampanye. Nah, misalnya seperti ini. Oke, seperti itu ya. Oke, nanti tinggal buat kampanye, kemudian nanti akan masuk di halaman utama tadi. Nanti ada draftnya. Oke, jadi seperti itu untuk proses pembuatan iklan di Google Ads. Kita bisa memilih berbagai format iklan, mau kita format aplikasi ataupun video dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa dikerjakan untuk tugasnya, membuat konten iklan, kemudian diunggah di sosial media masing-masing. Selanjutnya di link dari sosial media tersebut di kopas ataupun diunggah ya di ruang tugas Mail Nusa. Seperti itu. Untuk jangka waktu pengerjaannya 1 minggu seperti biasa. Kemudian untuk minggu depan sudah mulai presentasi, jadi teman-teman silahkan diselesaikan laporannya, kemudian jangan lupa membuat PowerPoint-nya juga, kemudian dan semuanya ya terkait dengan proyek diselesaikan. Dan jangan lupa semua peserta atau semua anggota kelompok harus hadir dalam presentasi tersebut. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.